secara kiasan, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini terkait dengan panggilan ilahi, ada korelasinya juga dengan kematian. Ya, mati itu juga kiasannya juga disebut sebagai panggilan ilahi. Ibadah haji itu juga sendiri, ya, itu juga sebagai seorang yang muhrim itu orang yang berihram. Orang Indonesia biasa bilang muhrim itu yang haram dinikahi, salah. Nah, kalau yang haram dinikahi itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Berihram itu ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, seseorang ketika berihram itu, khususnya yang laki-laki itu menggunakan pakaian ihramnya itu putih-putih. Nah, itu juga secara filosofinya, kenapa harus putih-putih, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Saya ketika ditanya sama jamaah umrah, kenapa Ustadz kita harus pakai pakaian putih-putih, tak boleh pakai pakaian berjahit? Maka saya katakan, seorang yang sedang muhrim, sedang berihram, ketika dia melepaskan semua jabatan di dunia ini, semua terikatannya dengan dunia, ya, dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menggunakan pakaian putih-putih laksana kain kafan, seperti orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapnya, yaitu orang yang sudah dicabut nyawanya, maka di dalam syariat Islam wajib dikafankan. Ya, jadi pakaian yang tidak boleh ada lagi pakaian yang berjahit. Nah, maka ketika kita berihram, ketika kita memakai pakaian ihram, kita harus melepaskan semua keterikatan kita dengan dunia. Maka tidak boleh ada pakaian yang berjahit, putih-putih, melambangkan seolah-olah seperti kita dikafankan, ya, ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini korelasinya dan kiasan daripada tadi tema kita itu, mati dan haji adalah panggilan ilahi. Maka bersiaplah. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prolog dulu sebentar. Baik, ibadah haji itu ibadah yang memerlukan ekstra tenaga, ekstra power. Tidak sama kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, ibadah sholat itu kalau kita mampu, punya kekuatan, wajib berdiri. Ya. Kemudian ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Ya. Ada duduk, tasyahud. Ya. Kemudian salam. Ya. Kalau bagi yang sakit, bagi yang tidak mampu boleh duduk, tidak mampu lagi boleh berbaring, tak mampu juga pakai isyarat. Nah, artinya tidak membutuhkan tenaga yang ekstra. Kita berzakat pun tidak, apalagi zakat, hanya mengeluarkan begitu saja dan tak perlu orang lihat. Kemudian puasa memang membutuhkan tenaga, tetapi tidak terlalu ekstra, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi ibadah haji itu membutuhkan ekstra tenaga, ekstra power. Maka ketika seseorang melaksanakan ibadah hajinya, mohon maaf, sudah usia yang lanjut, ya, yang kebanyakan orang Indonesia begitu, karena terutama kuotanya, daftar tunggunya panjang sekali sampai 15 tahun,
ada yang 20 tahun, ada yang 30, bahkan sampai 40 tahun katanya di Sulawesi. Jadi kalau dia tidak mendaftar ketika baru lahir, kalau di Sulawesi, kalau dia mendaftar waktu baru lahir, maka umur 40 baru dia berangkat. Tapi kalau dia mendaftar umur 40, 80 tahun baru dia bisa berangkat. Nah, sementara tadi ibadah haji itu, rangkaian ibadah haji itu membutuhkan ekstra tenaga, ekstra power. Maka saya selalu mengatakan ketika di bulan haji, di ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, di tausiah keberangkatan, walimatus safar, ya, saya selalu sampaikan ketika kita sudah mampu untuk berangkat, ya, maka segeralah mendaftar mulai dari sekarang, ya. Dari muda, karena membutuhkan waktu untuk menunggu sekitar 15 tahun. Kalau kita umur sekarang 30, maka 45 tahun itu sudah pas. Kenapa saya katakan membutuhkan tenaga ekstra? Karena ibadah haji tidak dilakukan di satu tempat, harus berkeliling, ya, berkeliling, ya, berpindah-pindah. Kita pergi ke Mekah, pertama sekali kita umrah, kita harus keliling Ka'bah. Di dalam keramaian orang yang melakukan tawaf di Ka'bah itu, ya, itu tidak bisa membutuhkan waktu setengah jam, tidak cukup. Tetapi 1 jam, bahkan ketika musim haji bisa sampai 2-3 jam untuk tawaf saja berkeliling hanya 7 putaran. Ya. Secara pribadi saya dulu ketika kuliah pernah musim panas, ya, melaksanakan ibadah umroh itu setengah jam semua selesai. Setengah jam selesai. Nah, kenapa? Karena memang waktu itu tidak ada orang, sepi. Saya tawaf 2-3 kali saya bisa cium Hajar Aswad. Nah, karena sepi. Ya, karena tawaf sebentar saja, cuma berapa menit saja sudah selesai. Salat sunat tawaf, kemudian minum air zam-zam, sa'i, setengah jam selesai. Tapi ketika musim haji, lagi padat-padatnya, lebih 4 juta orang yang berkumpul di satu tempat. Nah, itulah yang membutuhkan tenaga, ekstra tenaga, ya. Sambil kita bergerak, berdesak-desakan, kemudian membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi sa'i. Sa'i itu antara Bukit Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa sampai 7 putaran, berakhir di Marwah, itu 3,5 kilo. Dari Simpang Batu Besar pergi ke bandara, Simpang Bandara. Nah, itu jalan kakinya. Kalau kita lurus saja, tapi ini mutar. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah usia lanjut, 70 tahun, 80 tahun, maka tentunya yang perlu dibetulkan, disohehkan adalah mulai dari sekarang setiap muslim wajib berniat haji. Wajib berniat haji. Dalam rangka menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kalau tidak ada niat, Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Dia memang tak mau berniat haji, tak ada niat untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersiap-siap untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita mulai pertama sekali berniat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Manasikul Hajinya, dia katakan setiap muslim wajib berniat haji. Ya. Kenapa? Karena bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumu Ramadan. Islam itu didirikan dengan 5 perkara. Artinya ketika salah satu rukun ini tidak dilakukan, berarti belum sempurna Islamnya. Untuk menyempurnakan Islam, kalau yang 4 ini mungkin semuanya sudah kita lakukan. Ya. Pertama, 2 kalimat syahadat pasti. Ya. Kemudian melakukan salat sudah, bayar zakat sudah. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan sudah. Haji saja yang banyak yang belum. Nah, maka
ketika kita menyempurnakan, melaksanakan ibadah haji ini, maka kita menyempurnakan keislaman kita. Nah, maka setiap muslim wajib berniat haji. Apakah itu nanti sampai dia meninggal dunia, kata Imam Nawawi rahimahullah, dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah. Kalaupun tidak, dia sudah terlepas, kata Imam Nawawi, karena dia sudah berniat. Tetapi berniat melaksanakan ibadah haji itu harus ada usaha, segala daya upaya untuk berangkat. Nah, bukan hanya cukup berniat saja, saya berniat haji udah selesai sampai mati. Tidak, tetapi harus ada usaha. Kenapa tukang bakso bisa berangkat haji? Kenapa yang jual-jual gorengan, yang dorong-dorong itu, bapak-bapak yang sudah tua itu bisa berangkat haji? Kenapa kita yang masih muda, yang kuat tak bisa berangkat? Nah, karena memang setelah dia berniat, ya, ada segala daya upayanya untuk berangkat ke sana. Artinya dia mempersiapkan, ya, minimal mengumpulkan dalam tanda kutip manistata'a ilaihi sabila itu, ya, bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Kemampuan itu kan istita'ah itu, ya, paling tidak selain daripada kesehatan kita, ya, jiwa dan raga kita, harus ada ekonomi, harus ada tiket untuk berangkat ke sana. Kalau tidak mampu untuk ONH, melunaskan ONH, ongkos naik haji, langsung kita lunaskan, bertahap kita mencicil, tidak ada masalah. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan. Maka ibadah haji itu, ya, untuk menyempurnakan rukun Islam kita, menyempurnakan keislaman kita, maka wajib kita berniat mulai dari sekarang. Ya, tidak boleh nunggu nanti saja. Sudah saya pensiun baru saya berniat pergi haji. Maka ketika sudah pensiun umur 57 tahun, ditambah daftar tunggu 15 tahun. Di Batam 15 tahun Pak Pur? Ya, 15 kan? Di Batam ini 15 tahun. Ya. Saya dengar kemarin Pekanbaru sudah 20. Ya. Yang di Sulawesi, Jakarta pun sudah 20 tahun. Ya. Di Sulawesi itu sampai 40 tahun katanya. 35 sampai 40 tahun. Daftar tunggunya, bayangkan. Ya. Berapa umur kita nanti? Baru mau berangkat. Kalau sudah pensiun baru kita mau berniat haji. Nah, maka bersegeralah, kata Nabi, man malikazat, siapa yang memiliki ekonomi yang cukup, ya, walam yahuj, dia tidak pergi melaksanakan ibadah haji, artinya kemampuannya ada, nah, dia punya ekonominya sudah cukup, kemudian sehat jasmani rohaninya, kemudian perjalanan ke sananya aman dan kembalinya juga aman. Inilah yang disebut dengan manistata'a ilaihi sabila. Maka ketika dia tidak pergi, kata Nabi, walam yahuj, maka yamutu yahudiyan au nasraniyan, naudzubillah, dia mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Nah, ini tak main-main. Ya, kenapa Rasulullah SAW sampai mewanti-wanti mengeluarkan hadis seperti itu? Karena memang tadi haji itu walaupun ada embel-embelnya manistata'a ilaihi sabila, ada kemampuan di sana, tetapi kalau dia tidak berusaha segala daya upayanya, dia tidak berniat, maka dia tidak akan dapat pergi. Dia tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib berniat. Ya, setiap muslim wajib berniat. Sudah balik, bahkan kita harus ajarkan anak-anak kita semuanya. Sudah masuk balik saja, kita ajarkan anak-anak kita untuk berniat. Niat pergi haji. Ya, insya Allah Allah akan panggil. Ya, sama juga dengan kematian tadi. Ya, korelasinya tadi, kenapa dikaitkan dengan kematian? Kematian juga kiasannya dikiaskan juga tadi sebagai panggilan ilahi. Ya, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kematian itu, mati itu kapan saja Allah panggil, kita tidak tahu karena itu rahasia Allah. Tapi kalau haji harus ada segala daya upaya kita. Nah, maka dua-duanya harus bersiap-siap.
Pergi haji, bersiap-siap dari sekarang. Untuk menghadap Allah mati pun wajib bersiap-siap dari sekarang. Maka kata Nabi tadi, aktsiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Ya. Bagaimana cara mengingat kematian? Ziarah ke kubur, rajin-rajin ziarah ke kubur, itu mengingat kita tentang kematian. Orang tua kita ziarahi. Ya. Kalau ada orang meninggal dunia, datang. Nah, itu tanda kita sering mengingat kematian. Nah, hanya dengar, ya sekarang itu lagi tren itu, kalau dengar orang meninggal dunia di grup WA, ya itu hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja yang paling panjang. Ada yang mengucapkan Al-Fatihah, begitu aja Pak. Al-Fatihah. Tapi tidak mendatangi, tidak takziah. Nah, hanya untuk, bahkan hanya dia dia ketik pun tidak, ya. Dari stiker saja diambil, ditaruh, letakkan di grup WA gitu ya. Dia baca pun tidak. Innalillahnya pun dia baca tidak. Inna'udzubillah. Nah, maka perbanyaklah mengingat kematian, kelezatan dunia, pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Insya Allah kita akan bersiap-siap menghadapi kematian itu. Perbanyaklah amal saleh, ya. Kemudian amal saleh yang kita lakukan pun harus bijak, harus pandai, yaitu amal jariah. Supaya ketika kita masuk ke dalam kubur, sampai kita menunggu hari kiamat, ya, amal yang kita lakukan itu jariah. Ya. Jara yajri artinya lari. Itu terus mengalir sampai ke kita dalam kubur. Ya. Bagaimana caranya? Amal jariah banyak sekali. Amal jariah itu kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Itu minimal 3. Sedekah jariah, ilmu yuntafa'u bihi, awaladin salih yad'ulah. Ya, persiapkan 3 itu minimal. Ya, kita rajin-rajin bersedekah ke masjid. Masjid ini dipakai terus sampai hari kiamat. Ya, ada sedekah kita di sini, itu mengalir. Nah, kita buat sumur, airnya dipakai terus, diminum. Kita buat jalanan, jalan itu dipakai terus sampai hari kiamat, mengalir terus sampai ke kubur kita. Nah, inilah yang disebut dengan bijak beramal. Artinya jangan hanya amal-amal yang biasa yang kita lakukan, tetapi tidak ada amal jariah. Ya. Sehingga ketika di dalam kubur masih belum cukup lagi. Ya. Nah, kita ingin ada amal yang terus-menerus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, yang terakhir, berdoa. Ya. Mempersiapkan diri untuk kematian itu berdoa. Doanya apa? Doanya Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami ini dengan husnul khatimah, dan jangan akhiri hidup kami di dunia ini dengan su'ul khatimah. Ya, kata Nabi, man kana akhiru kalamihi, ya, la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari kalimat yang diucapkan dari mulutnya, yang keluar dari mulutnya, la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Nah, berusahalah untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah, membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah di akhir kalimat yang keluar dari mulut kita, ketika Allah cabut nyawa kita melalui malaikat Israel, maka keluarlah la ilaha illallah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan itu tempat kamu di surga. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya dimaafkan. Demikian aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama